Shalom dan selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Judul renungan hari ini adalah Sampai Akhir Hidupku. Masih ingatkah Bapak Ibu dan Saudara sekalian di mana beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala menggambar sebuah garis dengan titik awal adalah saat perjumpaan kita yang pertama kali dengan Kristus. Tentunya titik jumpa kita dengan Kristus berbeda-beda. Ada yang baru, ada juga yang sudah lama, ada yang dari latar belakang Kristen, ada juga dari agama lain. Dari titik awal perjumpaan kita dengan Kristus itulah kita mulai menjalani proses kehidupan kita. Kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah. Namun, apa yang kita jalani saat ini, percayalah bahwa Tuhan selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Begitu banyak janji-janji yang Tuhan berikan dalam firman-Nya. Apa yang kita butuhkan semuanya ada dalam firman Tuhan. Janji berkat, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan, menghadapi pergumulan hidup, saat terjepit, saat tidak berdaya, saat sakit, saat lemah, dan lain-lain. Selama kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita menjalani kehidupan ini sendirian. Seperti yang sering Bapak Gembala katakan, Tuhan kita itu kepo, selalu mau tahu segala hal tentang kita. Dan menurut saya itu sangat baik. Sebab apa jadinya dengan hidup kita jika kita Tuhan tidak peduli dan tidak mau memperhatikan setiap hal dalam hidup kita? Tentunya hidup kita akan berantakan, hancur-hancuran. Karena itu Tuhan tahu bahwa manusia tidak mampu berjalan sendiri. Tuhan juga mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong kita. Yang Tuhan mau dari kita adalah iman. Bukan hanya kata iman saja, tapi iman yang bertindak. Iman yang sungguh-sungguh percaya, iman yang kuat yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan dari waktu ke waktu. Saat iman kita bekerja sama dengan Roh Kudus, maka hal yang luar biasa pun akan terjadi. Hal yang di luar nalar, hal yang ajaib. Akan tetapi, banyak orang Kristen yang belum merasakan hal tersebut. Hidup mereka sama saja seperti orang dunia pada umumnya. Mereka masih mengeluh susah, bahkan beranggapan ada atau tidak ada Tuhan sama saja. Masalahnya mereka tidak sadar, apalagi memiliki kesadaran. Kebanyakan hanya mengasihani diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, bahkan yang lebih parah lagi menyalahkan Tuhan. Orang-orang seperti itu akan berkata seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 22 di mana mereka mengatakan sudah bernubuat, sudah mengusir setan, bahkan mengadakan tanda-tanda mujizat demi nama Tuhan. Tapi kenapa hidup mereka masih seperti itu? Masih malahan semakin merosot ke bawah dan tidak naik ke atas seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan salah saudara, 2 Petrus 3:9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang membuat janji-janjinya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, itu karena ada penghalang antara kita dengan Tuhan. Penghalang itu bisa saja dosa yang belum dibereskan, ikatan dengan kuasa kegelapan, atau apapun yang membuat diri kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan dan membuat Tuhan tidak bisa mendengar apalagi menjawab doa-doa kita. Pikiran-pikiran yang salah atau asumsi yang salah tentang Tuhan juga dapat menjadi salah satu penyebabnya. Sebelum kita menyalahkan orang lain, lingkungan, apalagi Tuhan, hendaklah kita berdiam diri sejenak. Kita merefleksikan kembali apa yang sudah kita jalani hari-hari ini. Apakah hati dan pikiran kita sudah berkenan pada Tuhan? Apakah kita punya hati dan pikiran yang benar kepada sesama? Apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Memang semua hal itu tidaklah mudah. Semua itu butuh proses dan semua itu bisa melelahkan. Tapi hendaknya kita ingat akan tujuan akhir hidup kita. Apa yang hendak kita raih di akhir hidup kita? Bukankah kematian adalah akhir bagi setiap manusia? Hanya saja kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sebab setelah kematian masih ada proses yang harus dijalani. Kehidupan yang kekal bagi orang percaya dan kematian kekal bagi orang yang tidak percaya. Mana yang mau kita pilih? Tentu semua ingin mendapat kehidupan yang kekal kan? Tapi untuk mendapatkannya tidak mudah. Kita harus mempersiapkannya dari sekarang, selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, selama pintu anugerah masih terbuka.
selama Roh Kudus masih ada di dunia ini untuk menjadi penolong bagi orang percaya. Karena itu mari kita persiapkan hidup kita. Sama seperti seorang pelari maraton yang sebentar lagi meraih garis finish. Saat itu kondisinya sudah tidak sebugar saat pertama ia mulai berlari. Dia berada dalam kelelahan yang sangat. Tapi saat pelari tersebut membayangkan ada garis finish yang nantinya akan dia lewati, saat itu dia bisa memacu semangat dan staminanya untuk terus berjuang sampai akhir, walaupun ia bukan orang pertama yang melampaui garis finish tersebut. Begitu juga hendaknya dalam kehidupan rohani kita. Saat ini saya tidak tahu bagaimana kondisi yang Bapak, Ibu, dan Saudara ya alami. Saya juga tidak tahu seberapa berat beban hidupmu saat ini. Tapi saya percaya ada satu pribadi yang tahu betul bagaimana keadaanmu saat ini. Pribadi itu peduli. Pribadi itu tahu setiap tetes air mata yang saudara dan saya teteskan, bahkan menampungnya di dalam kirbatnya. Pribadi itu tahu persis apa yang saudara dan saya rasakan. Pribadi itu mengenal saudara dan saya jauh lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Pribadi itu selalu ada di sisimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Pribadi itu selalu menunggumu untuk datang dan berserah kepadanya. Menyerahkan semua masalah, beban, pergumulan hidup, sakit, penyakit, apapun juga ke dalam tangannya. Pribadi itu mampu membebaskan saudara dan saya dari cengkeraman kuasa kegelapan. Pribadi itu mampu memerdekakan saudara dan saya dari belenggu dosa. Bahkan pribadi itu juga sudah menebus saudara dan saya dari kematian kekal yang seharusnya kita terima. Ya, pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena itu jangan pernah menukar Yesus demi apapun dan demi siapapun. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah punya pikiran atau asumsi yang tidak baik tentang Tuhan. Ingatlah bahwa Dia setia. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia. Karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Sampai akhir hidup kita, marilah kita terus setia di dalam Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Sudah saatnya juga kita selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selalu mengutamakan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita. Selalu fokus untuk hidup menyenangkannya. Selalu ingin diubah dan diperbaharui lagi dari hari ke hari sehingga kita semakin serupa dengannya. Sehingga kita semakin disempurnakan dan semakin layak menjadi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Kami mau Tuhan saat ini kami semakin disempurnakan lagi, diubahkan lagi agar kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Kami tidak mau lagi Tuhan terlibat dengan dunia ini. Kami mau hidup kudus, kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Sampai akhir hidup kami mau tetap memegang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Engkaulah satu-satunya jaminan bagi kami Tuhan untuk kami bisa menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Ajar kami lebih lagi Roh Kudus, untuk kami bisa lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, mengenal pribadi-Mu, dan lebih lagi Tuhan kami boleh hidup untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya tutup renungan ini dengan cuplikan lirik lagu Sampai Akhir Hidupku yang mengatakan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Kuikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.